Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki materi bahasa Indonesia untuk persiapan ujian sekolah kelas 6. Nah, untuk materi hari ini, Bu Stevi jelaskan tentang kata baku, tidak baku, kemudian kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, serta teks eksplanasi. Materi ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah kalian pelajari, tetapi untuk persiapan ujian sekolah, Bu Stevi fokuskan untuk memahami materi-materi ini. Kita mulai ya. Oke, materi yang pertama kita bahas adalah kata baku dan kata tidak baku. Untuk informasi yang terdapat dalam suatu teks, sebaiknya dituliskan dengan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang dituliskan dan disusun sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Untuk mengulang kata-kata baku atau tidak baku, kita latihan lagi. Kita sama-sama memilih mana yang termasuk kata-kata baku dan kata-kata yang tidak baku. Untuk penulisan aktivitas dan aktivitas pakai F ataukah V. Yang betul adalah menggunakan V, aktivitas. Kemudian untuk penulisan amfibi, itu apakah amfibi menggunakan F atau PH baru I? Yang betul adalah amfibi. Oke. Kemudian kata selanjutnya esok ataukah besok? Yang betul adalah besok. Cabai ataukah cabai? Yang betul adalah cabai. Jadwal ataukah jadwal? Yang betul adalah menggunakan W, yaitu jadwal. Komoditi ataukah komoditas? Ayo, silakan sambil berpikir, sambil mengucapkan supaya hafal. Paham ya? Komoditi atau komoditas? Yang betul adalah komoditas. Oke. Selanjutnya, teknologi ataukah teknologi? Yang betul menggunakan K ataukah H? Teknologi. Oke. Selanjutnya, negeri ataukah negeri? Yang betul adalah negeri. Kita latihan lagi di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya mari kita pilih lagi mana kata-kata yang termasuk kata baku. Miliar atau miliar menggunakan IA atau menggunakan Y. Yang betul adalah menggunakan IA, miliar. Penulisannya seperti itu. Kemudian nakoda ataukah nahkoda? Pakai KH atau H? Yang mana ini? Yang betul adalah nahkoda, nahkoda ya. Kemudian syaraf ataukah saraf? Yang betul adalah saraf tanpa menggunakan Y seperti ini ya. Kemudian sekadar ataukah sekedar? Sekadar, dari kata-kata kadar, sekadarnya saja misalnya, bukan sekedar ya. Azan ataukah azan? Yang betul adalah azan tanpa menggunakan huruf D penulisannya ya. Doa menggunakan apostrof atau tanda petik satu atas seperti itu, ataukah doa biasa tanpa tanda petik satu atas? Yang mana ini? Yang betul adalah doa seperti ini, polos ya. Oke. Selanjutnya Jumat ataukah Jumat? Nah, ini kita sering salah ya. Jadi penggunaannya penulisannya itu menggunakan kata petik atas dengan tanda petik atas seperti itu. Tapi yang betul adalah Jumat seperti ini ya. Ya, selanjutnya cedera atau cidera. Nah, ini biasanya dalam berita-berita atau kalian mau mengucapkan sesuatu cedera gitu ya. Atau luka artinya. Berarti yang mana ini? Yang betul adalah cedera. Hati-hati penulisannya ya, bukan cedera tapi cedera. Oke. Selanjutnya oke, mari kita pilih lagi kata yang baku dan tidak baku. Akuarium ataukah akuarium menggunakan
K atau kaki, yang kuning apa yang putih nih? Yang betul adalah yang kuning, akuarium, seperti itu penulisannya. Kemudian ada bertanggung jawab dipisah penulisannya ataukah bertanggung jawab digandeng atau disambung penulisannya. Yang betul adalah yang dipisah seperti ini ya. Selanjutnya napas ataukah nafas? Yang betul adalah nafas ya. Risiko ataukah resiko? Yang betul adalah risiko. Sopir ataukah supir? Yang betul adalah sopir. Taubat ataukah tobat? Yang betul adalah tobat. Nah, umroh ataukah umrah? Yang betul adalah umrah. Wali kota ataukah wali kota? Penulisannya, kalian perhatikan dipisah apakah digandeng? Nah, ini ya, dipisah. Nah, selanjutnya orang tua ataukah orang tua? Yang kuning apa yang putih? Digandeng apa dipisah ini? Yang betul adalah dipisah. Baik itu merujuk pada bapak ataukah ibu sendiri-sendiri. Jadi orang tua itu penulisannya adalah dipisah ya. Untuk selanjutnya adalah memperbaiki kalimat tidak efektif dulu. Kita berlari dulu untuk memperbaiki kalimat yang tidak efektif ya. Jadi ada contoh kalimat seperti ini. Salosa tidak suka buah apel dan Salosa tidak suka buah mangga. Nah, yang betul apa ini? Di sini kita lihat tidak efektifnya karena kalimat ini memiliki dua subjek. Salosa dan Salosa subjeknya sama dituliskan dua kali. Nah, hal ini tidak perlu. Jadi dituliskan cukup satu kali saja seperti ini. Salosa tidak suka buah apel dan mangga. Ya, jadi lebih hemat subjek. Tidak perlu dituliskan dua karena subjeknya sama. Oke, selanjutnya. Bagi semua siswa kelas 6 harus mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Nah, apa ya yang salah dari kalimat ini? Ya, bagi semua. Jadi sudah bagi semua siswa. Ini harus dihilangkan salah satu menjadi seperti ini. Semua siswa kelas 6 harus mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Lebih mudah dipahami. Nah, itulah kalimat efektif. Kita pelajari ya. Oke, untuk kalimat efektif itu adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Untuk sistematis di sini berarti ada tadi ya, tidak menggunakan subjek yang ganda, konjungsi yang ganda, atau kata penghubung yang ganda, double atau dua, yang tidak perlu. Nah, itu tidak usah digunakan dalam menuliskan kata-kata efektif. Dan menggunakan kata-kata baku. Jadi dalam kalimat tersebut jika ada satu kata yang tidak baku berarti itu bukan kalimat efektif gitu ya. Kita lanjutkan. Kita belajar ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, terdiri dari unsur kalimat lengkap dan tepat. Unsur tersebut adalah subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang kedua, menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang ketiga, pemilihan diksi atau kata yang tepat. Seperti yang tadi sudah Bu Stevi berikan contoh, harus sepadan, harus pemilihan katanya itu tepat. Konjungsinya atau kata penghubungnya juga tepat. Nah, terus yang keempat, kalimat disusun dengan struktur bahasa yang logis atau masuk akal, menggunakan kata yang tepat, tidak bertele-tele. Ini ya. Kemudian, tidak bermakna ambigu atau ganda, gitu ya. Oke. Sudah mempelajari ciri kalimat efektif, kita pelajari ciri kalimat tidak efektif. Kalau kalimat tidak efektif itu yang pertama, misalnya menggunakan kata-kata yang maknanya itu sama atau bersinonim. Nah, itu tidak perlu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata bentukan beserta maknanya. Nah, ini juga tidak usah, tidak perlu. Nanti Bu Stevi contohkan. Yang ketiga, menggunakan dua konjungsi yang semakna.
Misalnya agar, supaya, demi, untuk. Nah, itu tidak perlu, tidak usah digunakan ya. Kemudian menggunakan subjek berlebihan seperti yang tadi Step contohkan. Nah, itu ya. Jadi itu adalah ciri kalimat tidak efektif. Kita pelajari lebih lanjut untuk contoh-contohnya. Kalimat tidak efektif yang pertama adalah seperti ini. Taman itu merupakan adalah tempat kesukaannya. Nah, di sini ada yang menunjukkan kata tidak efektif. Apa itu? Merupakan dan adalah. Ini adalah konjungsi yang sama ya, mirip. Kita hilangkan salah satu menjadi seperti ini. Taman itu merupakan tempat kesukaannya. Jadi kita hilangkan salah satu konjungsinya atau keterangannya ya ini. Selanjutnya, Olimpiade Matematika itu dihadiri para siswa-siswa pandai dari berbagai daerah. Yang salah apa ini? Ya, ini ya, sudah ada para itu artinya banyak, siswa-siswa juga artinya banyak siswa, jadi ini harus dihilangkan salah satu. Bisa kalian hilangkan paranya atau kalian hilangkan salah satu dari siswa-siswanya. Jadi, seperti ini penulisannya. Olimpiade Matematika itu dihadiri siswa-siswa pandai dari berbagai daerah. Atau bisa kalian tulis seperti ini. Olimpiade Matematika itu dihadiri para siswa pandai. Nah, itu boleh ya. Jadi menjelaskan bahwa siswanya itu lebih dari satu. Kalian menggunakan kata para, tetapi diikuti dengan siswanya itu satu saja, tidak usah para siswa-siswa. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya Andrea berdoa sebelum Andrea makan. Nah, ini seperti tadi nih, subjeknya itu double atau dua. Nah, itu ini tidak perlu ini. Kita tuliskannya seperti ini saja. Andre berdoa sebelum makan. Itu sudah cukup. Begitu ya. Bisa kalian baca-baca lagi untuk contoh dari kalimat efektif dan tidak efektif. Boleh googling atau cari dalam buku pembelajaran kalian. Kita lanjutkan. Baik, selanjutnya kita mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi eksplanasi ini menjelaskan hal-hal yang bersifat fakta. Jadi fiksi atau non-fiksi? Jelas ini adalah non-fiksi. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kita dapat menemukan topik permasalahan dari dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Ciri khusus teks eksplanasi itu faktual, bersifat fakta, ilmiah, dan juga sistematis. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Membacanya berarti membaca intensif, bukan scanning atau sekilas. Gitu ya. Struktur teks eksplanasi sendiri itu adalah yang pertama, pernyataan yang bersifat umum atau pembukaan. Kemudian yang kedua adalah deretan penjelas atau isi. Kemudian yang ketiga adalah simpulan. Langsung dapat di sini ya. Struktur teks eksplanasi itu apa? Satu, pembukaan, isi, dan juga simpulan. Bersifat umum, deretan penjelas atau interpretasi. Biasanya seperti itu. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi. Kita baca dan kita tentukan strukturnya. Judulnya adalah banjir. Banjir merupakan bencana alam yang selalu dirasakan sebagian kota di Indonesia setiap tahunnya. Air hujan yang melebihi jumlah batas dan meluap menyebabkan banjir terjadi di daerah pinggiran sungai atau pemukiman yang tempatnya adalah resapan air. Kemudian selanjutnya, selain itu, banjir terjadi karena dua faktor, yakni faktor sosial dan faktor alam.
Faktor alam contohnya hujan deras dalam waktu yang lama, sementara faktor sosial adalah kebiasaan buruk dari masyarakat. Contohnya membuang sampah di sungai, menggunduli hutan, dan sebagainya. Sebagai antisipasi terjadinya banjir, hal yang perlu dilakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam. Baik, ini adalah teks eksplanasi, kita tentukan strukturnya. Yang pertama ini adalah pembukaan atau orientasi, jadi berisi tentang pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Selanjutnya adalah deretan penjelas, dan yang terakhir adalah interpretasi atau simpulan atau penutup seperti ini. Jelas ya? Oke. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian pelajari ulang, cari materi yang lain, karena nanti ada kuisis sekitar jam setengah 10-an nanti ada kuisis. Jadi kalian siap-siap ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.